Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk anak-anak semuanya yang sudah hadir pada acara Google Meet ini ya untuk pembelajaran. Semuanya sehat semuanya ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar mulai tema kedua. Sebelumnya kita bersama-sama dulu mulai dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, alangkah baiknya mari kita sejenak menenangkan diri, ya, agar supaya nanti kita belajar lebih fokus, ya. Coba semuanya konsentrasi yang tenang, duduk yang tenang, ya. Kemudian tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Coba bersama-sama. Ya, diulang lagi. Ya, tarik nafas lagi, sekali lagi, keluarkan. Ya, oke, terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan lanjut. Ya, perhatikan dulu untuk tujuan yang akan kita capai di sini ya. Ya, kita akan membahas tentang pembelajaran tema 2, di mana tujuannya itu nanti adalah menyebutkan informasi yang terkait menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada sebuah peta pikiran, tulisan sesuai kemampuannya. Kemudian, mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Nah, ini yang akan kita capai pada kesempatan ini. Ini apa ya anak-anak ya? Yang Pak Guru tampilkan itu terlihat apa tidak? Terlihat apa tidak ini ya? Nah, tentang apa itu? Terlihat. Mengenai apa? Proklamasi. Proklamasi ya, pembacanya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, tertanda Soekarno-Hatta. Menyampaikan peristiwa apa saja yang akan terjadi sesuai dengan peta pikiran yang di sini. Sekarang lihat kembali di sini. Sekarang dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, kira-kira apa yang menjadikan kegiatan ataupun peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ada yang mencoba menyampaikan enggak? Menurut kalian bagaimana terjadinya proses proklamasi? Apa penyebabnya? Oke, nanti kita berikan gambaran. Ini adalah peristiwa penting dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini apa sebabnya peristiwa itu terjadi? Ini bahwa bangsa Indonesia ingin bebas dari penjajah. Kemudian mengapa? Ya karena itu tadi, ya penjajahan sangat menyakitkan sehingga orang-orang Indonesia atau masyarakat Indonesia ingin bebas dari kesengsaraan di sini. Kemudian siapa yang memproklamasikan? Siapa saja tokohnya? Ya, para pejuang bangsa Indonesia, para pemuda, utamanya tadi adalah sebagai promotornya adalah siapa? Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Di mana peristiwa? Di mana? Ya, ada yang tahu ini di mana kira-kira peristiwanya terjadi? Jakarta. Di Jakarta, bagus. Tanggal apa? Tanggalnya, kapan peristiwa itu terjadi? 17 Agustus 1945. 1945.
Oh iya, bagus. Ini peristiwa-peristiwa proklamasi terjadi tadi di Jakarta. Kalau tepatnya ada yang tahu nggak tepatnya? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya, di tempatnya Laksamana Maeda. Kemudian kapan terjadinya tadi disebutkan temanmu ya, tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945. Oke, terus bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah dilaksanakan atau setelah dicetuskan? Bagaimana, coba ada yang ingin menjawab, menyampaikan pendapat? Boleh, silakan. Ya, tentunya setelah proklamasi kemerdekaan kita capai, kita harus bisa mempertahankan kemerdekaan tersebut, ya. Berarti jangan terus berhenti karena perjuangan masih panjang. Setelah kita merdeka, tentunya kita harus bisa mempertahankan kemerdekaan itu agar supaya tidak dijajah kembali. Oke, begitu ya. Coba sekilas diulang lagi dari depan. Coba menyampaikan salah satu dari peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa peristiwa yang terjadi di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siwoli Tutul Umah, ingin menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa? Karena bangsa Indonesia sudah lama dijajah oleh Jepang dan Belanda. Karena bangsa Indonesia ingin lepas dari penjajahan. Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta, di mana Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kapan? 17 Agustus 1945. Bagaimana mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Wulandari ingin menyampaikan peta pikiran tentang teks proklamasi. Apa? Karena bangsa Indonesia dijajah oleh negara Jepang dan Belanda. Mengapa? Karena bangsa Indonesia ingin lepas dari penjajahan. Siapa? Insinyur Soekarno-Hatta. Di mana Jakarta, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kapan? 17 Agustus 1945. Bagaimana mempertahankan kemerdekaan? Apa? Mempertahankan kemerdekaan. Oh iya, bagus. Harus mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita capai agar supaya tidak dijajah kembali. Oke, terima kasih. Sekarang kita lihat kembali teks proklamasinya ya. Ya. Kita sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 kita bacakan berulang kali setiap tahun ya. Kalian tuliskan makna apa sih yang terkandung di dalam teks proklamasi itu? Ya. Makna dari teks proklamasi, maksudnya Insinyur Soekarno atau bangsa Indonesia secara umum telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lah maknanya apa kalau kita sudah memproklamasikan? Coba kalian bisa sampaikan. Ya. Kemerdekaan. Untuk apa tadi? Untuk mempertahankan kemerdekaan. Oh ya, satu untuk mempertahankan kemerdekaan, yang lainnya. Untuk tidak dijajahkan lagi. Tidak jajah lagi, lainnya. Maknanya kalau kita sudah memproklamasikan, proklamasi, itu maknanya apa? Sebagai puncak perjuangan juga. Nah, kalau kita berjuang pada saat yang lalu kan inginnya merdeka. Nah, sudah merdeka berarti sebagai hasilnya, ya, sebagai puncak kemerdekaan atau puncak daripada perjuangan rakyat Indonesia. Terus apalagi ya? Kalau kita sudah merdeka, berarti kita sudah punya apa ya? Sebagai negara yang sah.
Oh iya, bagus. Itu sebagai negara yang sah berarti yang punya, di ASEAN. ya, punya hak, punya pengakuan. Berarti harus diakui oleh dunia bahwa bangsa Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka. Merdeka. Bagus. Iya. Terus, Bhinneka namanya Tunggal Ika. atau semboyannya ya, semboyannya. Kemudian kaitannya dengan negara apa? Negara Pancasila. ini. Ya, dalam perbedaan. Menjadikan negara ASEAN. Sebelumnya masih dalam negara kita sendiri. Ya, sebagai negara apa ya? Lengkapnya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia. Bagus. Begitu maksudnya. Jadi dari kesemua perbedaan-perbedaan di wilayah kita, baik suku bangsa, bahasa, adat istiadat, kemudian perbedaan letak wilayah, satu menjadi satu kesatuan dalam negara Republik Indonesia. Kita dalam proklamasinya seperti itu, kita menyatakan dari keseluruhan yang ada, satu wilayah menyatakan bahwa kita semuanya adalah bangsa Indonesia. Begitu. Jelas? Salah satu coba diulang lagi makna daripada proklamasi kemerdekaan. Apa tadi ya? Coba sebutkan diulang lagi. Puncak Ayo. kemerdekaan. Bagus ya. Nah, begitu suaranya masukkan. Jadi sebagai puncak daripada perjuangan. Nah, proklamasi kemerdekaan tadi memiliki makna yang sangat bagus bagi bangsa Indonesia, bagi kita semuanya. Tadi diantaranya yaitu sebagai puncak perjuangan daripada bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Karena tadi sudah berjuang mati-matian, akhirnya memperoleh sebuah kemerdekaan, diproklamasikan dalam bentuk teks tertulis tadi. Kemudian sebagai apa ya, jati diri bangsa Indonesia ingin diakui oleh dunia internasional. Kemudian makna lain ya bahwasanya bangsa Indonesia semuanya ya dari Sabang sampai Merauke, berbeda pulau, berbeda bahasa, berbeda apa ya namanya suku bangsa ya, bahasanya suku bangsa, adat istiadat semuanya berbeda, menyatakan sebagai iya negara kesatuan Republik Indonesia, harus begitu. Ya. Oke, ya, cepat. Dari yang sudah disampaikan tadi, dari kalian sudah hadir, cepat. Perasaan kalian bagaimana ketika memiliki sebuah negara yang merdeka? Senang. Senang. Selain itu, siapa kamu yang berjuang? Ayo. Pemuda Indonesia. Ya, terus bagaimana? Pemuda Indonesia dulu sekarang sudah tidak ada lagi, sudah banyak yang meninggal. Bagaimana cara kita? Kalau kamu dikasih kemerdekaan, ucapannya apa? Ayo. Terima kasih. Iya, kalian harus mengucapkan terima kasih kepada siapa? Para pemuda. Iya, kepada para pejuang ya, semua dengan mendoakan, berdoa agar supaya para pendahulu kita yang sudah berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia diberikan tempat yang baik, yang layak di sisi Allah atau sisi Tuhan mereka. Begitu, kita harus bisa mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita capai oleh para pendahulu kita. Demikian, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ulang kembali sebagai akhir, bersama-sama dijawab. Ayo. Tadi sudah Pak Guru sampaikan kaitannya dengan proklamasi, maknanya apa saja? Oke, silahkan. Makna daripada proklamasi. Satu. Menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, bagus. Yang kedua. Sebagai puncak kemerdekaan. Oke, bagus. Yang ketiga. Mempertahankan perjuangan.
Lahirnya negara Kesatuan. Oh iya, bagus. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, jelas ya. Terima kasih. Untuk hari ini, Pak Guru kira sudah tercapai ya tujuan kita, yaitu kalian semuanya bisa menyampaikan peta pikiran terkait dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, juga dengan menyampaikan makna daripada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti kalian setelah selesai ini ya bisa lebih memperhatikan kembali dalam hal mempertahankan kemerdekaan ya. Sebagai pelajar tentunya harus lebih giat belajar, dan dalam kondisi yang seperti ini tentunya kita masih menerapkan protokol kesehatan ketika keluar rumah. Ya, nanti informasi dilanjutkan di WhatsApp ya. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Agus Salim, calon guru penggerak angkatan 2 dari Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan refleksi mengenai pembelajaran diferensiasi yang telah saya laksanakan. Pembelajaran diferensiasi yang telah saya laksanakan menggunakan jaringan, yaitu dengan PJJ daring pada Google Meet. Pada kesempatan itu pembelajaran dilaksanakan menghadirkan semua siswa. Pembelajaran diferensiasi ini sungguh sangat sebagai pengalaman saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan peserta didik dapat lebih baik dari pembelajaran sebelumnya. Karena pembelajaran diferensiasi ini menyampaikan atau menggunakan diferensiasi konten, di mana peserta didik harus bisa memahami materi yang ada, kemudian bisa memecahkan materi tersendiri, bisa mencari materinya, bisa mengolah materi yang ada sesuai dengan kemampuannya, baik mencari dari sumber-sumber yang ada secara online maupun yang offline. Aktivitas peserta didik dalam proses pembelajarannya sebagai diferensiasi proses, di mana mereka semuanya aktif dalam kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Pembelajaran diferensiasi ini yang terakhir sebagai produk daripada pembelajaran, yaitu hasilnya yang berupa peserta didik bisa menyampaikan hasilnya baik menggunakan presentasi ataupun berupa gambar maupun video ataupun berupa hal lain yang telah dipelajari. Pada kegiatan pembelajaran ini kami juga memunculkan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kompetensi sosial emosional peserta didik, di mana awalnya peserta didik yaitu menyadarkan diri, tenang, ya, sebagai emosional diri, pengenalan emosi, kesadaran diri peserta didik melalui kegiatan olah nafas. Di dalam pembelajaran proses juga kita munculkan juga tentang kompetensi sosial emosional, di mana mereka juga bisa berempati, memiliki rasa senang, mengucapkan terima kasih terhadap seseorang atau sesuatu peristiwa yang menjadikan diri mereka lebih baik. Demikian sekilas tentang refleksi kegiatan pembelajaran. Untuk selanjutnya, proses pembelajaran ini akan saya teruskan karena pembelajaran ini sungguh sangat baik dan bisa mengarahkan peserta didik menjadi peserta didik yang baik, berkualitas, karena mereka ternyata bisa mandiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.